Seorang tukang servis miskin hanya berniat membeli kulkas bekas seharga beberapa ratus ribu rupiah, namun tak disangka, ia justru membuka pintu menuju salah satu misteri terbesar yang terkubur selama puluhan tahun. Di dalam kulkas berkarat itu bukanlah sisa makanan atau sampah, melainkan sesuatu yang bisa membuat kekuatan bawah tanah runtuh. Seorang teknisi listrik biasa, sebuah benda tak bernama, dan rahasia yang bisa memutarbalikkan sejarah. Ini adalah kebenaran yang terkubur, dan perjalanannya dimulai hanya dengan suara klik saat pintu kulkas itu dibuka. Sabtu pagi. Langit Bekasi tertutup lapisan awan tipis, matahari belum menyengat namun cukup untuk menyebarkan kehangatan di ganggang sempit beraspal tua. Suara penjual roti keliling bercampur dengan klakson motor dan bunyi pintu besi yang ditarik dari rumah-rumah kontrakan di sepanjang pemukiman, membuat suasana pagi terasa hidup secara aneh. Aris, pria berusia hampir 40 tahun, memakai topi kain pudar, menggenjot motor bebek tuanya yang sudah hampir mogok. Ia melihat jam di tangan, 07.015, bukan terlambat, tapi juga tidak terlalu pagi bagi pemburu barang bekas. Aris adalah teknisi servis elektronik lepas. Dulu ia bekerja di toko elektronik besar, namun setelah pemutusan hubungan kerja tahun lalu, ia harus banting tulang melakukan pekerjaan apapun demi bertahan hidup. Beberapa bulan terakhir, ia sering pergi ke pasar loak, mencari rongsokan elektronik untuk diambil suku cadangnya. Kadang kipas angin industri berkarat, kadang AC yang kabelnya digigit tikus, hanya untuk mendapatkan uang cukup guna membeli bensin dan mie instan. Pasar loak hari ini diadakan di tanah lapang di samping kawasan industri MM2500. Kios-kios digelar seadanya di bawah terpal. Di belakangnya ada pagar seng yang sudah berkarat. Aris memarkir motornya, membawa tas kain andalannya, melangkah ke tengah tumpukan barang yang kacau. Jam dinding tua, radio rusak, hard disk komputer, rice cooker gosong. Semua jenis barang rumah tangga berserakan seperti reruntuhan waktu. Berkeliling satu putaran, tak ada barang yang membuatnya berhenti lama. Tepat saat ingin pulang, sebuah kulkas sangken tua di ujung pagar seng menarik perhatiannya. Kulitnya putih kekuningan, bercak karat bertebaran seperti darah encer. Gagang plastik pecah, kaki kulkas pincang, tak ada yang peduli, seolah ia dibuang dari dunia ini. Aris penasaran mendekat, kulkas itu tingginya sebahu, punggungnya bersandar pada papan kayu lembab, di sekelilingnya tak ada label, tak ada nomor, bahkan mereknya hampir hilang kecuali tulisan sangken yang samar. Ia menyentuh permukaan dingin yang lembab itu, sensasi kasar dan bergores membuat kulit tangannya merinding. Saat membuka pintu kulkas, ia terkejut karena bagian dalamnya benar-benar kosong. Tidak ada evaporator, tidak ada rak es, tidak ada kompresor di belakang, hanya ruang dalam dengan dinding tebal yang gelap gulita. Aris mengetuk dinding dalamnya. Suaranya berat, bukan gema kosong seperti kulkas mati pada umumnya. Sebuah suara pria terdengar di belakang. "Mas tertarik dengan kulkas itu?" Aris berbalik, melihat pria berusia 50-an, bertubuh kurus, berkacamata plastik, memakai kemeja putih kusam, berdiri bersedekap. Di sampingnya ada seorang wanita memakai daster ungu, tangan memegang es teh. Mereka tidak terlihat seperti pedagang barang bekas, sepertinya sedang bersih-bersih rumah atau melikuidasi barang keluarga. "Ini masih bisa dipakai?" tanya Aris, tangan masih di pintu kulkas. Pria itu mengedikkan bahu, "Entah, sudah ada di rumah sejak saya pindah ke sini. Terlalu tua, tak ada yang pakai." Tukang rongsok pun malas karena berat, susah dibawa. Wanita itu menyela, "Suami saya tadinya mau buang, tapi ya bawa ke sini saja, siapa tahu ada yang butuh. Kalau Mas mau, kami kasih murah." Aris mengangguk pelan, rasa penasaran menyusup di dadanya. Ia mencoba memeriksa engsel pintu yang sangat berat seolah ada sesuatu yang menahannya. Dinding kulkas pun lebih tebal dari biasanya. Sebuah detail yang membuatnya bergidik. Pelat logam tempat nomor seri seharusnya berada sudah dicopot, bekas kikisannya masih sangat jelas. Ia mendongak. "Berapa harganya?" Pria itu melambaikan tangan, "Terserah Mas saja, 50 atau 70 ribu juga boleh, yang penting tolong angkut." Aris berpikir sejenak lalu mengeluarkan dompet. 300 ribu ya? Buat saya bongkar ambil spare part. Pria itu tertawa. "Boleh, ambil saja. Kulkas ini memang aneh, ditaruh di rumah lama tak ada yang berani menyentuhnya." Mereka bersalaman. Transaksi terjadi sederhana, tanpa dokumen. Aris menelepon pengemudi becak motor untuk membawanya pulang. Saat diangkat ke atas becak, roda kendaraan bergoyang melewati lubang.
Kulkas miring sedikit, dan bup, suara gema di dalamnya terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti ada benda yang mengetuk dinding kulkas dari dalam. Wanita itu terdiam setengah detik, Aris menoleh, mata wanita itu melirik cepat lalu tersenyum canggung. Memang berat begitu, Mas, hati-hati ya. Becak motor pergi, meninggalkan pasangan itu berdiri melihatnya lebih lama dari biasanya. Aris duduk di belakang, tangan masih di atas kulkas, hatinya gelisah, aroma cat lama, dan besi berkarat menusuk hidungnya. Ia tidak tahu sedang membeli apa. Tapi intuisinya memberitahu bahwa ini tidak seperti barang bekas manapun yang pernah ia perbaiki. Tiba di kontrakan, matahari sedang terik. Aris meminta bantuan tetangga untuk mengangkatnya ke gudang di belakang kamar, tempat yang ia gunakan sebagai bengkel mini. Ia menutupinya dengan terpal tipis, berjanji akan memeriksanya nanti. Namun malam itu di tempat tidur, ia terus terjaga, di kepalanya terngiang suara bup yang muncul setiap kali kulkas diguncang. Ia merasa kulkas itu bukan barang buangan. Itu seperti sebuah peti yang menyimpan rahasia. Dan ia baru saja tidak sengaja membuka pintu masa lalu. Pagi berikutnya, sinar matahari menyelinap melalui celah jendela kontrakan Aris, membangunkan ia dalam perasaan melayang. Matanya terbuka, ia belum ingat sedang di mana, sampai suara mesin truk di luar mengingatkannya bahwa ia masih di dunia yang tua dan sementara ini. Ia bangkit, bergegas mencuci muka, minum air, lalu melangkah ke belakang tempat ia menyimpan kulkas itu. Kulkas itu masih di sana, tertutup lapisan debu tipis meski baru semalam, terpal yang menutupinya tertiup angin. Ia menariknya, mengambil kursi, duduk di depannya, matanya menatap tajam seperti sedang menginterogasi orang asing. Ia tahu kulkas tidak mungkin mengeluarkan suara berat seperti itu saat diguncang, kecuali ada sesuatu yang sangat berat dan padat di dalamnya, tidak kosong sama sekali. Ia mencoba membuka pintu lagi. Udara dingin sudah hilang, tapi bau logam lama dan karat masih ada. Ruang di dalam kosong, dinding plastik sudah dilepas, hanya menyisakan lapisan baja tebal di dalamnya, tanpa tanda-tanda pernah ada sistem pendingin. Aris mengerutkan dahi, ia meraba kedua sisi dinding bagian dalam, kerasnya tidak rata, dinding sebelah kanan sedikit menonjol, diketuk, suaranya tidak kosong, ada sesuatu di balik dinding tersebut. Ia bangkit, memutar ke belakang. Punggung kulkas berwarna gelap, ada garis-garis las lama yang melilit seperti akar pada batang pohon. Ia menyentuh bekas las, merasakan permukaan kasar dan tidak rapi. Hal yang membuatnya terkejut adalah tidak adanya kompresor atau pipa gas, komponen paling penting dari sebuah kulkas. Kulkas ini bukan untuk mendinginkan, bisiknya, ini hanyalah cangkang. Tepat saat itu, ponsel Aris berdering. Ia menelepon teman teknisi listriknya yang bicaranya secepat mesin dan matanya selalu melihat orang seolah sedang memeriksa hambatan listrik. Baru bangun, Mas? Tanya Dani. Suara tawa terdengar. Saya sedang mengutak-atik kulkas kemarin. Kulkas yang mana? Yang saya bilang kemarin, rongsokan yang beratnya seperti beton. Dani tertawa keras. Jujur saja, kenapa Mas beli barang begituan terus? Bisa-bisa bawa bom pulang ke rumah. Aris diam sejenak lalu berkata, saya serius, ini bukan kulkas biasa. Tidak ada kompresor, tidak ada kabel tembaga, tidak ada plat nomor seri, ada bekas las dan suara di dalamnya. Dani tiba-tiba berhenti tertawa, tunggu, saya ke sana. Tak sampai 15 menit, Dani sudah datang dengan tas selempang andalannya. Ia langsung masuk ke gudang, melihat kulkas itu dan terdiam. Gila, ini sih kayak barang pameran di museum perang. Ada batu di dalamnya? Mungkin lebih berat dari batu. Saya curiga orang memodifikasinya jadi brankas untuk menyembunyikan sesuatu, tapi anehnya tidak ada tanda-tanda di congkel. Dani berlutut mengamati bekas las dengan teliti. Mas lihat, garis las ini tidak profesional, sepertinya dilakukan buru-buru, tapi sangat kuat. Seperti tidak butuh rapi, hanya agar tidak ada yang bisa membuka. Ia mengambil senter kecil dari kantong, menyinari celah antara dua lapisan logam di belakang. Cahaya tidak memantul dengan jelas, tapi cukup untuk memperlihatkan lapisan logam kedua yang tersembunyi jauh di dalam. Ada dua lapis dinding, Dani menegaskan, ini tidak mungkin dibuat sembarang orang. Orang dengan keahlian yang membuatnya, dan ada alasan mereka melakukan itu. Aris mundur, bersedekap berpikir, jika itu tempat menyimpan uang, maka uangnya sangat penting, tapi jika itu menyimpan barang ilegal, maka Mas sedang berurusan dengan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh, potong Dani. Zaman sekarang, apa sih barang tua yang orang masih jaga sampai sebegitunya? Keduanya terdiam sejenak,
Aris bertumpu pada dinding, matanya merenung. Ia bukan orang nekat, tapi rasa penasaran kali ini berbeda. Cara kulkas ini dilas, cara tidak ada labelnya, tidak ada yang berani membuka. Ini bukan barang tak bertuan, ini punya tujuan. Saya ingin membukanya, bisik Aris. Dani menatap temannya lalu menghela napas. Baik, tapi pelan-pelan. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Jangan lakukan sendiri. Pasti. Dani pergi tidak lama setelah itu. Aris berdiri sendirian di depan kulkas cukup lama. Ia memikirkan pria yang menjual kulkas itu, tubuhnya kurus, matanya menghindar. Wanita yang menemaninya terus tersenyum canggung. Mereka tidak bertanya mengapa ia ingin membeli, hanya ingin barang itu pergi secepat mungkin. Sore tiba, matahari meredup, ia mengeluarkan peralatan servis, memakai sarung tangan, bersiap membongkar bagian belakang kulkas. Saat tangan menyentuh gagang obeng, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal, ia ragu sejenak lalu mengangkatnya. Halo? Tak ada jawaban, tapi telepon masih tersambung, sunyi mutlak. Siapa ini? Tut. Telepon dimatikan. Aris menatap layar, hatinya terasa dingin, perasaan seperti ada seseorang yang berdiri di sisi lain dunia, diam-diam mengawasi setiap langkahnya. Malam itu, saat ia menarik pintu gudang ke bawah, hatinya tetap gelisah, ia tidak bisa tidur tenang. Setiap suara di malam hari, gonggongan anjing dari jauh, suara motor di gang, semuanya membuatnya membuka mata lebar-lebar. Ia bertanya-tanya apakah ia sedang menggali terlalu dalam. Namun Aris tahu ketika sudah melangkah di tepi kebenaran, berbalik arah bukan lagi pilihan. Ia harus membuka pintu itu, meski di dalamnya harta karun atau jurang. Pagi berikutnya, hujan turun gerimis. Butiran hujan kecil seperti debu menutupi lapisan buram pada kaca jendela kontrakan. Aris menyeduh kopi hitam kental, meminumnya cepat lalu membawa tas peralatan ke belakang gudang. Sejak bangun, hatinya seperti ada yang mendorong. Perasaan gugup bercampur antusiasme yang bahkan tidak bisa ia definisikan. Kulkas tua itu terdiam di bawah lampu kuning, punggungnya bersandar di dinding seperti saksi bisu. Kemarin Aris sudah menyiapkan alat potong mini, pahat, tang potong, dan lampu sorot. Hari ini ia memutuskan menghancurkan lapisan las di belakang. Ia hati-hati menarik kulkas itu ke tengah lantai, mengganjal dengan kayu agar tidak menggores lantai. Lalu ia mencolokkan mesin potong, memasang pisau potong logam yang tajam, memakai kacamata pelindung dan masker. Suara mesin menjerit memekakkan telinga, percikan api menyembur seperti kembang api kecil. Bau logam terbakar menyengat memenuhi bengkel, setiap garis potong menembus lapisan baja las yang dingin dan keras, membuat keringat di dahinya menetes terus-menerus. Setelah hampir 1 jam, lapisan baja tebal akhirnya menyerah. Selembar besi persegi panjang jatuh ke lantai dengan suara buk. Aris berhenti, menghela napas panjang. Bau debu logam bercampur aroma kuno yang apek seolah baru saja membuka pintu yang disegel selama bertahun-tahun. Di dalamnya ada ruang kotak tersembunyi yang dilapisi kayu jati tua berwarna coklat tua. Permukaannya masih memiliki kehalusan karya tangan zaman dulu. Aris menyorotkan senter. Ada sesuatu yang terbungkus lapisan kain minyak gelap, digulung menjadi ikatan sepanjang lengan orang dewasa, disusun rapi seperti peti mati mini di dalam perut kulkas itu. Ia memakai sarung tangan, perlahan mengangkat setiap gulungan. Ada 6 gulungan semuanya. Lapisan kain minyak berderit saat dibuka. Terlihat di dalamnya tumpukan uang kertas kuno, berwarna kuning kusam dengan tulisan Prancis, uang zaman Hindia Belanda, yang ia hanya pernah lihat di internet atau film dokumenter sejarah. Beberapa lembar masih memiliki cap yang jelas, nomor seri yang dicetak tangan, ada kertas yang tebal sekali, tintanya belum pudar, jantungnya berdegup kencang. Tapi hal yang membuatnya terpaku bukan uang itu, melainkan tumpukan dokumen yang terjepit di sampul karton tua di bawah lapisan kain terakhir. Di sampul ada tulisan tangan tinta biru. Inventer transfer tahun 1949. Ia tidak banyak tahu bahasa Prancis tapi cukup paham bahwa itu adalah dokumen inventaris serah terima. Memindahkan apa? Aset, arsip, senjata. Ia membuka tumpukan dokumen itu, membalik setiap halaman, tulisan ketik yang rapi, diselingi beberapa kertas catatan tangan. Ada daftar barang, Urgent Bonds Documents Archive di Confidential. Sebuah sketsa gambar tangan dengan simbol aneh mirip salib dan garis putus-putus yang menuju ke lokasi tertentu. Dekat tepi peta ada cap segel berbentuk perisai dengan simbol rank 13. Aris terduduk di lantai. Ia tidak lagi mendengar suara hujan di luar,
Tidak lagi merasakan punggung yang pegal setelah berjam-jam membungkuk. Ia hanya merasa otaknya berputar di antara informasi yang baru terungkap, uang kuno, dokumen rahasia, peta, dan nama aneh, Rang 13. Nama itu terdengar seperti kode organisasi rahasia. Tapi kenapa ada di dalam kulkas tua? Siapa yang menyembunyikannya? Disembunyikan untuk apa? Dan kenapa jatuh ke tangannya? Seorang teknisi listrik biasa tidak punya kaitan apapun dengan sejarah atau politik. Sebuah ketukan pintu tiba-tiba membuatnya terlonjak kaget. "Aris, saya datang." Suara Dani terdengar di luar gerbang. Aris lari membuka pintu, menarik Dani masuk bengkel lalu segera menutup pintu kembali. "Datang tepat waktu, kamu harus lihat ini." Dani melihat ke sekeliling lalu matanya berhenti di tempat gulungan kain minyak yang sedang tergelar di lantai. Ia melangkah mendekat dan duduk bersila, mengambil selembar uang untuk diamati, lalu menatap Aris dengan curiga. "Uang zaman kolonial asli?" Aris mengangguk, memberikan tumpukan dokumen kepada Dani. Dani membaca beberapa halaman lalu berhenti di sketsa gambar. "Sial, kamu tahu ini apa?" "Apa?" "Peta jalur rahasia. Saya pernah membaca artikel riset dari sekelompok mahasiswa sejarah di Universitas Indonesia. Mereka bilang zaman penjajahan ada sistem transportasi aset dan dokumen melalui titik-titik rahasia yang disebut Rang. Rang 13 adalah titik terakhir, tempat menyimpan dokumen internal dan aset perencanaan yang tidak melalui anggaran." Aris menyipitkan mata. "Berarti ini punya koruptor?" "Belum tentu. Mungkin ini aset pertahanan atau sesuatu yang mereka tidak ingin laporkan ke Paris, tapi yang penting ini pernah hilang." Dani merendahkan suara menatap temannya. "Kamu sedang memegang kepingan besar sejarah itu. Dan mungkin ini alasan kenapa saya diikuti." Aris menceritakan kepada Dani tentang panggilan aneh, tatapan pasangan saat menjual kulkas dan perasaan seperti dibuntuti kemarin. Dani tidak tertawa lagi, ia mengambil alat kecil dari tas. "Ini pelacak GPS, saya akan pasang di kulkas. Kalau ada apa-apa, setidaknya saya masih bisa melacak jejaknya." Aris diam sejenak lalu mengangguk. "Saya akan simpan semuanya dengan hati-hati. Tapi saya harus tahu apa ini, harus paham dari mana asalnya." "Kamu mau berbuat apa?" "Saya akan mencari informasi lebih lanjut ke perpustakaan daerah, kalau perlu ke Jakarta." Dani duduk di samping Aris. Keduanya menatap tumpukan dokumen kuno, seolah sedang menatap gerbang yang membuka masa lalu. Hujan masih turun di luar, pelan namun teratur, angin membentur jendela, menciptakan bunyi derit samar. Di hati Aris, yang bergejolak bukan lagi rasa penasaran melainkan rasa tanggung jawab yang aneh. Seolah kulkas itu tidak kebetulan jatuh ke tangannya, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mendorongnya masuk ke perjalanan tanpa jalan kembali. Perjalanan di mana setiap halaman kertas, setiap uang kuno mengandung bagian dari ingatan yang orang-orang coba kubur selama puluhan tahun. Dan kini, masa lalu itu hidup kembali. 1 minggu setelahnya, suasana di kontrakan masih ramai seperti biasa. Namun bagi Aris, segalanya telah berubah. Ia bukan lagi teknisi listrik tak dikenal. Sejak penemuan ruang rahasia di dalam kulkas tua, setiap hari yang lewat seolah dilumuri kecurigaan dan ketidaktenangan. Aris mencoba hidup normal, memperbaiki kipas, mengganti kompresor AC, memasang kapasitor untuk beberapa keluarga di dekat sana. Namun malam-malam panjang ia terbaring diam dalam kegelapan, mendengar suara serangga di luar semak, membayangkan suara langkah kaki orang yang menyelinap melalui celah dinding kayu dan ketidaknormalan yang telah dimulai. Pertama adalah motor merah asing yang parkir di seberang jalan. Ia duduk di sana setiap pagi pura-pura merokok, matanya menatap kosong tapi selalu melirik kontrakan Aris. Ada hari Aris keluar membeli kopi, dia menggeber motornya pergi. Ada hari dia berdiri berbicara dengan penjual tiket lotre tua, tapi matanya tetap tertuju ke arah gudang. Kedua adalah panggilan telepon tanpa suara. Sehari ada 2-3 kali, saat pagi buta, saat tengah malam. Tak bicara apa-apa, hanya suara napas pelan yang teratur dan sabar. Aris menceritakan pada Dani, temannya bereaksi seperti yang ia harapkan, diam beberapa detik lalu tertawa sinis, "Saya tahu, kulkas itu tidak sederhana, dan jangan pikir mereka bodoh. Pasti mereka sudah memberi tanda, mungkin memasang alat pelacak atau hanya sekadar memantau pembeli dari awal." Dani melangkah kembali ke kulkas. Melepas punggungnya. Meraba setiap celah. Setelah beberapa saat, ia merogoh tangan ke celah bawah dasar, menarik alat kecil seperti korek api, bagian belakangnya ada baterai litium. "Nah ini dia,"
GPS-nya tidak terlalu canggih tapi cukup untuk memantau lokasi. Aris melihat alat itu merasa merinding. Berarti dari awal sampai sekarang mereka tahu saya di mana. Ya, dan mungkin tahu juga kapan kamu di rumah sendirian. Dani melepas kartu SIM di dalam alat, menghancurkannya lalu membuangnya ke kotak kaleng. Saya akan mengalihkan perhatian mereka, taruh kotak ini di tempat kakak saya di Cikarang, biarkan mereka mengikuti sampai lelah. Aris menggenggam erat tangan, di hatinya sekarang adalah campuran antara rasa takut dan marah. Ia tidak suka dipermainkan, apalagi saat nyawa terancam. Malam itu, Aris tidak kembali ke kontrakan seperti biasa. Ia diam-diam memindahkan tumpukan dokumen dan uang kuno ke kamar Dani di kawasan pekerja yang berjarak 10 menit perjalanan, tempat yang tidak ada orang tahu ia sering berkunjung. Mereka menyembunyikannya di kotak listrik tua di plafon, tempat yang setiap tukang listrik tahu sebagai tempat persembunyian sementara yang aman. Setelah itu Dani membawa kulkas itu pergi, membuangnya di bengkel mekanik terbengkalai. Beberapa hari berlalu, tidak ada lagi motor merah, tidak ada lagi panggilan tengah malam, tapi Aris tahu itu bukan kedamaian melainkan permukaan tenang dari badai yang diam-diam bergulung di bawah tanah. Ia menghabiskan waktu ke perpustakaan daerah, membaca setiap potongan berita lama di mesin pembaca mikrofilm, mencatat setiap nama, setiap lokasi yang menyebutkan transfer tahun 1949 atau rang 13. Sebuah artikel terbitan tahun 1987 di Surat Kabar Budaya dan Sejarah membuatnya tertarik. Artikel itu mewawancarai seorang veteran yang pernah melayani tim logistik Prancis mengatakan bahwa ia melihat dengan mata kepala sendiri satu truk militer dibelokkan di malam hari, membawa aset yang tidak jelas sumbernya ke arah hutan perbatasan. Sejak itu, truk menghilang. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Mencatat lokasi, Aris menelusuri peta tua. Wilayah yang disebutkan adalah area hutan di perbatasan antara daerah tertentu, yang dulu adalah pangkalan militer zaman kolonial, lalu dibiarkan terbengkalai. Tepat saat ia sedang mencatat, seorang pria memakai kemeja hitam masuk ke perpustakaan, tubuh tinggi, rambut disisir rapi, kacamata bingkai perak. Ia melirik ke sekeliling lalu maju ke arah pustakawan. Tangannya memegang tumpukan kertas cetak dan meletakkannya pelan di atas meja. Tolong berikan akses arsip tahun 1949. Dokumen terkait transfer daerah antara Prancis dan otoritas lokal. Aris mendongak, jantungnya melambat 1 detak. Pria itu berbicara dengan logat yang dalam dan jelas di setiap kata. Ia diam-diam mengemasi dokumen, berdiri mundur ke rak buku di dekat sana. Melalui celah buku, ia melihat orang itu menerima petunjuk lalu menuju tepat ke mesin pembaca mikrofilm yang baru saja ia gunakan. Dia duduk, menyalakan mesin, mencari daftar isi. Aris mengeluarkan ponsel, memotret cepat plat nomor mobil yang parkir di halaman perpustakaan. Sebuah mobil Camry model baru pelat putih, tidak ada stiker instansi. Malam itu, Dani menerima informasi dengan dahi berkerut. Mereka bukan hanya gangster. Pemerintah mungkin terlibat atau orang-orang yang punya keturunan dari zaman dulu. Kumpulan keturunan para pejabat Prancis atau lokal, bisa juga kelompok swasta yang ingin mencuci aset yang terkubur. Mereka tahu kamu sudah melihat peta dan selangkah lebih maju dari kamu. Dani mengangguk. Saya punya ide. Kamu ingat simbol di peta? Saya sudah memotretnya. Ada titik yang ditandai jelas mirip anak panah terletak di dekat sungai. Wilayah itu dekat hutan lindung. Benar, saya punya paman yang bekerja sebagai polisi hutan yang sudah pensiun di sana yang bisa membantu kita masuk tanpa dicurigai. Aris menatap Dani, matanya teguh. Bertahun-tahun hidup sederhana. Kini ia masuk ke permainan kekuatan bawah tanah, tempat garis antara masa lalu dan masa kini memudar seperti asap rokok. Saya akan pergi. Apapun itu, saya harus tahu apa yang ada di balik pintu bernama Reng 13. Di luar hujan turun lagi, tapi di dalam hati Aris api sudah menyala. Tidak ada yang bisa memadamkannya kecuali ia menemukan kebenaran atau tertelan oleh kebenaran itu sendiri. Mobil pikap abu-abu melaju tenang ke jalan tanah merah menuju arah hutan lindung, wilayah perbatasan antara dua daerah. Di kedua sisi jalan ada deretan pohon kayu yang lurus, dedaunan gugur menutupi kuning di bawah roda yang bergulir perlahan. Aris duduk di kursi penumpang, mata memperhatikan peta dengan saksama, sementara Dani yang menyetir dengan wajah tegang namun antusias. Di kursi belakang, Pak Tong, polisi hutan yang sudah pensiun ini, diam-diam merokok, matanya yang berpengalaman melihat jauh ke depan. Tempat yang kalian ingin tuju adalah wilayah hutan dalam, dulu ada pangkalan Prancis kuno tahun 40-an,
Setelah itu dibiarkan terbengkalai karena sisa ledakan peluru. Warga tidak berani menginjakkan kaki, kata Pak Tong, suaranya berat dan serak. Jadi sekarang masih ada ranjau, Pak, tanya Dani. Sedikit, tapi yang paling berbahaya adalah sekelompok orang yang ahli menggali. Kelompok itu baru-baru ini membakar area hutan kecil karena meledakkan tabung gas buatan sendiri, tanah ini tidak akan tenang. Aris menggenggam erat peta di tangannya. Di atas kertas tua yang buram terkena air itu terdapat simbol seperti anak panah menusuk ke lingkaran merah. Di sampingnya ada tulisan tangan dalam bahasa Prancis. Le repos final rank 13, peristirahatan terakhir. Mereka menghentikan mobil di pinggir lapangan rumput yang luas di samping jalan setapak yang hampir menghilang di bawah lapisan daun hutan. Pak Tong memakai jaket hutan, membawa parang memimpin di depan. Dani memakai tas ransel memeriksa perangkat pelacak, sementara Aris hanya membawa tas kain kecil berisi air, senter, dan tumpukan peta. Jalannya semakin menyempit, dahan-dahan pohon terulur seperti tangan yang ingin menghalangi langkah orang. Suara serangga hutan bergema, berbisik menyatu dengan suara langkah kaki yang menghantam lapisan tanah lembab. Aris diam-diam berjalan di antara dua orang itu, hatinya penuh pertanyaan tanpa jawaban. Setelah hampir 1 jam memanjat lereng dan menyelinap melalui semak-semak lebat, mereka berhenti di depan dinding batu yang ditutupi tanaman rambat. Dinding setinggi sekitar 2 meter itu sudah pecah sebagian tapi masih berdiri tegak di tengah hutan tua. Di permukaan batu, papan tembaga sudah berkarat kehijauan hampir sepenuhnya. Namun dengan cahaya yang menyorot miring dari senter Dani, bisa terlihat jelas tulisan, Depot Darmes Zone 13. Sampai, Pak Tong berbisik. Mereka menelusuri dinding batu menemukan gerbang kayu yang sudah lapuk. Aris dan Dani mendorong pelan, pintu berderit terbuka, di dalamnya ada ruang sempit, cahaya berkilau menembus tajuk pohon. Di atas permukaan tanah rumput, sudah tumbuh tebal tapi bekas fondasi semen lama masih terlihat jelas. Sebuah bangunan lantai 1 dari bata kapur terletak menyelinap di ujung halaman. Atap seng berkarat dan pintu kayu disegel dengan kawat berduri. Bangunan ini aneh, Pak Tong berbisik pelan, bukan pos penjagaan biasa. Membangun model begini adalah untuk menyimpan sesuatu yang penting. Dani melangkah maju menggunakan tang memotong kawat, pintu terbuka, debu beterbangan. Di dalam gelap gulita, bau lembab, bau kertas tua, dan besi berkarat menyatu dengan berat. Aris menyorotkan senter ke dalam. Ruangannya tidak besar, hanya sekitar 10 meter persegi. 2 rak besi sudah roboh miring, kertas-kertas lapuk berserakan di lantai. Tapi hal yang membuat ketiganya terpaku adalah brankas besi cor yang diletakkan di ujung ruangan, tingginya setinggi dada orang dewasa, di permukaannya ada simbol ukiran tangan 13. Astaga, seru Dani. Aris melangkah maju, perlahan menyentuh permukaan brankas yang dingin. Gembok sudah berkarat tapi tidak ada tanda-tanda dirusak. Kamu bisa buka? Ia berpaling ke Dani. Dani tertawa mengeluarkan seperangkat alat pembuka kunci dasar. Ini saya pelajari saat jadi teknisi untuk bank, bisiknya. Mereka menghabiskan hampir setengah jam memutar angka, mendengarkan suara klik pelan dari mekanisme kunci. Akhirnya sebuah suara tak terdengar. Dani melompat mundur, menarik napas lega. Aris menarik pintu brankas, aliran udara dingin aneh menyembur keluar, meski di dalam tidak ada sistem pendingin. Ketiganya membungkuk melihat. Di dalam ada sebuah kotak kayu dicat hitam, ada gembok tapi sudah berkarat dan terlepas seiring waktu. Aris membuka tutup, di dalamnya ada 3 benda. Tumpukan berkas kulit, gulungan film plastik lama, dan tas kain kecil berisi emas. Emas asli. Berbentuk persegi panjang kecil, cap simbol bunga aster dan tulisan Prancis Indochine. Ketiganya terdiam. Aris membuka tumpukan dokumen. Halaman pertama adalah surat tulisan tangan dalam bahasa Prancis, tulisan yang rapi. Seseorang yang membaca baris ini, pahamilah bahwa ini bukan harta karun. Ini adalah sisa dari rencana yang dikhianati. Kami tidak mengambil apapun untuk diri kami sendiri. Tapi kami tidak ingin ini jatuh ke tangan musuh rakyat. Jika Anda orang Indonesia, tolong bawa kebenaran ini ke cahaya. Dani menelan ludah. Mungkinkah ini bukti tentang pihak Prancis yang melakukan penggelapan aset saat mundur dari Hindia Belanda? Pak Tong menunduk lalu berbisik, bukan hanya Prancis, mungkin ada orang dalam pribumi. Orang-orang dari pemerintahan boneka zaman itu, orang-orang yang ingin kaya di atas penderitaan rakyat. Aris melihat ke arah gulungan film, ini mungkin berisi gambar. Kamar gelap saya masih ada, saya bisa mencucinya, kata Dani. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari luar. Ketiganya terkejut. Pak Tong memberi tanda diam, menyiapkan parang.
Dani mematikan senter, ketiganya mundur ke sudut dinding. Suara langkah kaki pelan, 1, 2, lalu 3 orang. Suara berat berbisik pelan di luar. Pintu baru saja dibuka, ada orang masuk lebih dulu. Aris mengenali suara itu, suara pria berkemeja hitam di perpustakaan. Dani berbisik, mereka melacak, pasti. Aris menggenggam eratas berisi dokumen melihat Pak Tong, ia mengangguk, menebaskan parang dengan kuat melalui pintu belakang kayu yang lapuk, membuka jalan keluar kecil di belakang bangunan. Jalan ini menuju ke sungai, ada jalan setapak berlawanan arah menuju jalan tikus. Cepat, tidak perlu banyak bicara. Ketiganya menyelinap melalui pintu belakang, lari menuju hutan lebat, meninggalkan rumah kecil dan brankas yang terbuka lebar di tengah kegelapan, tempat rahasia sejarah baru saja dibangkitkan, dan juga baru saja membangunkan mereka yang ingin menyembunyikannya selamanya. Di hati Aris satu hal sudah jelas, ia bukan hanya menemukan harta karun melainkan bagian dari kebenaran yang ditutupi selama setengah abad. Dan kini ia adalah orang yang membawanya kembali ke cahaya dengan segala bahaya yang ada. Langit hutan lindung mulai gelap saat ketiganya menyusuri sungai kecil yang menyelinap di antara hutan tua. Suara serangga memukul dengan cepat ke layar malam, menyatu dengan irama napas yang terengah-engah dari Aris, Dani, dan Pak Tong. Kegelapan turun dengan cepat, setiap langkah kaki seolah ditarik ke lapisan-lapisan semak dan rumput liar, tapi tak ada yang berani berhenti. Di belakang mereka, suara bergema, semakin lama semakin dekat, orang-orang asing itu telah menemukan bangunan yang dibobol, dan tentu juga melihat brankas yang kosong. Aris tidak bisa melupakan suara dingin pria berkemeja hitam di perpustakaan saat ia bilang ada orang yang masuk lebih dulu. Kalimat itu bukan pertanyaan, itu adalah pernyataan dan sebuah peringatan. Di depan ada lapangan batu. Kalau lolos sudah sampai ke jalan tanah lama, bisik Pat Hong. Tangannya menepis semak dengan kuat. Dani terdiam. Dengar tidak? Ada suara orang di belakang. Aris menoleh, memang benar ada suara dedaunan yang terdorong. Suara langkah kaki sangat pelan tapi jelas mereka tidak punya banyak waktu. Jalan, lari. Pak Tong memberi tanda. Ketiganya menyeberangi sungai, air memercik membasahi celana. Lapangan batu di depan adalah lereng licin. Aris dengan susah payah memanjat naik lebih dulu menarik tangan Dani, lalu keduanya menarik Pak Tong. Di puncak lereng, mereka berhenti, terengah-engah. Dari sini, jalan tanah samar terlihat di antara bayangan pohon. Tidak ada satupun kendaraan, hanya jalan sunyi terbentang luas seperti menuju kehampaan. Tiba-tiba, sebuah suara tembakan meletus dari bawah sungai, ketiganya tersentak. Aris merasa peluru baru saja menghujam ke tepi batu tempat ia berdiri. Tidak perlu berpikir, ia menyambar tas dokumen, terus berlari. Mereka lari menuju hutan yang jarang, menyusuri jalan tikus yang dulu Pak Tong gunakan untuk memeriksa batas hutan saat masih bertugas. Suara tembakan terdengar 2 kali lagi, tapi sepertinya ditembakkan ke udara, peringatan atau sengaja tidak ingin membunuh. Mereka tidak ingin membunuh kita, mereka ingin menangkap hidup-hidup. Dani sambil berlari berkata, pasti ingin mengambil dokumen. Peluru hanya untuk menakut-nakuti, Aris terus berlari sambil mendekap tas kain di dada. Di depan, cahaya samar dari pemukiman kecil terlihat. Mereka hampir keluar dari hutan belantara. Berlari beberapa ratus meter lagi, mereka melihat gubuk terbengkalai dengan atap seng sebagian sudah runtuh. Pak Tong memberi tanda untuk masuk bersembunyi di sini. Tunggu sebentar. Mereka tidak hafal jalan, pasti tidak berani menembus hutan dalam saat malam. Di dalam gubuk lembab, bau busuk tapi cukup untuk bersembunyi sementara. Aris duduk, punggung bersandar pada dinding kayu, napas tersengal-sengal. Dani mengambil sapu tangan menyeka keringat lalu mengeluarkan ponsel memeriksa sinyal. Ada sinyal. Saya akan mengirim pesan ke teman saya di kepolisian daerah. Petugas jaga malam ini adalah Ferry, saya kenal dia bisa dipercaya. Kamu yakin tidak ada yang bisa melacak GPS? Tanya Aris, suaranya masih terengah-engah. Saya sudah matikan, kalau mereka mengikuti itu berarti dengan mata telanjang, bukan teknik. Pak Tong duduk bersandar, mata tertutup tapi telinga tetap mendengarkan. Ia mengeluarkan belati tua dari pinggangnya diletakkan di depan. Kalian harus memastikan dengan jelas ini bukan lagi permainan eksplorasi. Mereka bukan amatir. Aris mengangguk, matanya menjadi tenang. Ia mengeluarkan tas kain membukanya perlahan, di dalamnya adalah tumpukan dokumen, gulungan film, dan emas kecil. Ini adalah seluruh rantai kejahatan yang dikubur dan yang paling mereka takuti adalah cahaya. Dani memperhatikan Aris dengan saksama. Kamu mau berbuat apa?
Publikasikan. Tapi tidak sekarang, saya butuh bukti tambahan. Harus tahu apa ini, bagaimana nilai sejarahnya, terkait dengan siapa, baru bisa dibuka ke publik. Dani mengangguk. Berarti kita harus menyimpannya dengan aman, setidaknya beberapa hari. Tiba-tiba di luar terdengar suara, dahan pohon patah, lalu suara langkah kaki, mereka menahan napas, Aris menggenggam erat tas, matanya menyapu melalui celah dinding kayu yang lapuk. 3 bayangan orang bergerak perlahan di sekitar area gubuk, satu orang menyalakan senter menyorotkan cahaya ke dalam. Cahaya menembus celah dinding, hanya berjarak setengah meter dari wajah Aris. 1 menit berlalu terasa seperti 1 jam, lalu cahaya bergeser, langkah kaki menjauh. Saat yakin sudah tenang, Pak Tong memberi tanda untuk jalan. Jalan belok ke kanan menuju jalan raya, ada truk sering parkir malam, bisa minta tumpangan. Mereka menyusuri jalan kecil, tenang seperti bayangan di dalam hutan. Dan keberuntungan tersenyum, sebuah truk buah sedang parkir di tepi jalan untuk istirahat sementara. Pak Tong dengan cepat bernegosiasi dengan supir beralasan keluarga tersesat di hutan perlu pulang cepat. Supir itu ragu tapi lalu mengangguk. Mereka naik ke bak truk, berbaring menempel erat pada barang dagangan. Truk menyalakan mesin bergerak, bayangan hutan memudar, digantikan oleh cahaya samar dari lampu jalan yang jarang. Di atas bak truk yang sempit, Aris menatap langit bertabur bintang. Hatinya belum hilang ketegangannya. Namun ia tahu betul pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Tas di dadanya bukan hanya berisi emas atau dokumen, ia berisi kebenaran yang banyak kekuatan ingin kubur selamanya. Dan kini ia, seorang teknisi listrik telah menjadi penjaga gerbang bagi ingatan sejarah yang dibuang. Ingatan yang jika diungkap akan menarik banyak wajah bertopeng jatuh, hanya tinggal satu pilihan, maju ke depan atau tertelan oleh kegelapan. Pagi berikutnya, Aris, Dani, dan Pak Tong sudah aman di kontrakan kecil di pinggiran kota Tangerang. Kamar sederhana dengan ranjang bambu yang reyot dan kipas angin plafon yang berbunyi derit. Tapi bagi mereka saat ini itu adalah tempat berteduh pertama yang aman setelah serangkaian hari pelarian yang menegangkan. Aris duduk di atas tikar, menggelar tumpukan dokumen tua di depan wajah. Sinar matahari pagi masuk melalui celah jendela, menyinari baris tulisan tangan bahasa Prancis yang meliuk-liuk. Dani berdiri di samping menyeduh kopi hitam pekat, tangannya gemetar sedikit karena kurang tidur tapi matanya terjaga dan tajam. Saya sudah telepon Ferry, teman saya di kepolisian. Dia tidak berani turun tangan langsung tapi berjanji akan menyampaikan informasi kepada orang yang bisa dipercaya di tingkat lebih tinggi. Kamu yakin bisa percaya? Tanya Aris, matanya tidak lepas dari lembaran dokumen. Percaya? Dia pernah membantu saya kasus kecelakaan tahun lalu saat ditabrak truk kontainer, tidak meminta uang sedikitpun, hanya melakukan karena moral. Aris mengangguk. Ia membalik setiap halaman dokumen yang hampir semuanya kuning, banyak tempat tintanya memudar tapi masih ada detail yang menonjol. Daftar pengiriman dari Pelabuhan Jakarta ke Surabaya dari tahun 1948 sampai 1950. Stempel dari Komando Hindia Belanda, nama perwira Prancis dan Indonesia, dan hal yang membuat Aris terkejut, nama Bambang Wijaya muncul di bagian penerimaan aset di kawasan Tangerang. Aris mengembuskan napas seolah baru saja menemukan potongan terakhir dari permainan puzzle. Wijaya, tidak mungkin salah. Dani mengerutkan dahi. Maksudmu kakek tua yang jual barang antik di pasar loak itu? Benar. Pertama kali saya bertemu dengannya saat berjalan di jalan tua. Setelah membeli kulkas, dia bertanya sangat detail tentang barang-barang tua. Saya pikir hanya penggemar barang antik, mungkin keturunan salah satu perwira zaman kolonial. Tidak, namanya ada di daftar tahun 1949. Kemungkinan dia orang yang menerima kiriman itu secara langsung, mungkin dia masih hidup sampai sekarang, hanya mengganti identitas. Pak Tong masuk dari pintu belakang, membawa koran pagi. Ada berita baru. Tadi malam hutan lindung terbakar sebagian, koran menulis karena petir, tapi saya curiga itu ulah mereka untuk menghilangkan bukti. Aris mengangguk. Mereka tahu kita sudah mengambil apa dan mereka bersedia menghancurkan seluruh hutan hanya untuk menutupi kebenaran. Dani melihat keluar jendela lalu berbalik. Kamu sudah punya rencana? Tidak bisa terus-terusan lari. Aris diam beberapa detik lalu pelan berkata. Saya ingin membuka kedok Wijaya. Tapi saya butuh verifikasi gambar, saksi yang bisa dihubungi. Jika dia benar-benar orang yang menerima lot aset itu zaman dulu maka riwayat hidup pasti ada jejaknya. Dani menepuk tangan, soal itu serahkan pada saya.
Ada teman yang bekerja di bagian arsip sipil, jika Wijaya pernah bekerja sebagai pegawai atau pernah mendaftarkan kartu keluarga zaman kolonial pasti ada dokumennya. 2 hari kemudian, Dani membawa tumpukan kertas fotokopi. Mereka duduk di warung kopi kecil dekat terminal bus tua. Dani membuka halaman pertama, akta kelahiran dari tahun 1927, nama Bambang Wijaya, lahir di Cirebon, sekolah di sekolah kolonial di Jakarta. Halaman berikutnya adalah formulir pendaftaran pekerjaan di pemerintahan kolonial tahun 1946 dengan jabatan Kepala Logistik Wilayah 13, Tangerang. Dani menepuk meja pelan, terbukti. Aris menggenggam erat tangan, dia telah bersembunyi selama setengah abad, tapi kini habis sudah jalannya. Tepat malam itu, Aris mengirim seluruh salinan dokumen dan foto emas ke alamat email khusus yang diberikan Ferry. Email terenkripsi dikirim melalui VPN, tanpa meninggalkan jejak. Di dalamnya ada catatan. Saya orang yang menemukan bukti aset yang hilang dari pemerintah kolonial. Orang yang sedang berusaha menutupinya adalah Bambang Wijaya. Saya siap bekerja sama tapi perlu perlindungan nyawa untuk 3 orang. Ferry hanya membalas 1 baris. Sudah diterima, tunggu kabar. Pagi berikutnya, sebuah panggilan telepon masuk. Nomor asing. Mas Aris? Saya Mayor Kris, Satuan Investigasi Keamanan. Kami sudah menerima dokumen Anda. Sangat penting. Aris menahan napas. Kami perlu bertemu langsung tapi bukan sekarang. Anda tetap tenang dan tidak menghubungi siapapun yang tidak dipercaya. Dalam 24 jam ke depan mungkin akan ada orang yang mendekati Anda, biarkan mereka yang proaktif. Aris berterima kasih lalu mematikan telepon. Dani dan Pak Tong menatapnya menunggu. Mereka sudah menerima, kini tinggal menunggu. Malam itu, hujan gerimis turun. Di ruangan yang sempit, ketiganya tidak bisa tidur. Dani duduk menjaga pintu, Pak Tong mengasah kembali belati tua. Sedangkan Aris duduk sendirian, membalik-balik surat tulisan tangan kuno dari tumpukan dokumen. Baris tulisan yang tintanya pudar seperti berbisik ke pikirannya. Jika Anda orang Indonesia, tolong bawa kebenaran ini ke cahaya. Itu bukan lagi pesan orang asing melainkan permintaan dari generasi masa lalu kepada generasi masa depan, agar rahasia sejarah tidak terkubur selamanya di bawah lapisan debu waktu. Lampu mati mendadak, di luar petir menggelegar, badai besar sedang datang, tapi di hati Aris ia tidak merasa takut lagi. Hanya ada keyakinan yang terbakar bahwa ketika kebenaran punya kesempatan bersinar maka meski dalam badai ia akan tetap menerangi kegelapan. Dan ia, orang yang dulu hanya teknisi listrik tak dikenal, kini sedang memanggul sebagian ingatan bangsa. Pagi berikutnya, langit cerah, tapi Aris merasa tidak biasa. Sesuatu di udara membuatnya waspada. Tidak ada suara motor yang akrab dari warga di gang, tidak ada juga suara penjual sayur seperti biasanya. Semuanya terlalu sunyi. Dani sedang menyeduh kopi maka pintu kamar kontrakan ada ketukan tok-tok. Aris dan Pak Tong saling melirik. Ketiganya sudah sepakat tidak membuka pintu untuk siapapun, kecuali ada tanda khusus. Tapi kali ini suara di luar terdengar. Halo Mas Aris, saya Kris. Orang yang menelepon Anda kemarin, boleh bicara sebentar? Dani meletakkan cangkir kopi, melangkah sangat ringan ke jendela, menarik Gordon melihat keluar. Seorang pria memakai kemeja biru laut, tinggi, rambut disisir ke belakang, berdiri di depan pintu, tidak terlihat membawa senjata, tidak membawa handy-talkie, tapi di belakang sejauh 20 meter ada mobil hitam yang parkir dengan mesin mati. Dani kembali berbisik, ada orang di luar sungguhan, tapi tidak yakin itu Kris. Aris maju ke pintu, tidak membuka cepat tapi berkata keras, Anda bisa membuktikan siapa Anda, di luar diam 1 detak. Coba telepon balik nomor yang menghubungi Anda kemarin, saya akan langsung mengangkatnya. Aris melakukannya, nomor masih tersimpan di ponsel, ia menekan panggil. Di luar, pria itu mengangkat telepon berbicara dengan suara berat yang akrab. Itu saya. Aris menarik napas, membuka pintu, pria itu masuk, matanya menyapu cepat seluruh ruangan seperti kebiasaan orang investigasi. Ia duduk di kursi, meletakkan tas kerja di meja. Saya tidak punya banyak waktu. Dengar ini. Ketiganya duduk mengelilingi meja. Pak Kris membuka tas mengambil tumpukan dokumen. Mas Aris, dokumen yang Anda serahkan sudah diverifikasi. Dokumen, emas, film semuanya adalah bukti yang terkait dengan kasus penggelapan aset skala besar oleh otoritas kolonial akhir tahun 40-an,
Namun yang penting adalah adanya keterlibatan sekelompok orang lokal, di antaranya tokoh yang sangat menonjol, Bambang Wijaya. Dani menggenggam erat tangan, Aris terdiam. Dia sudah mengganti nama 3 kali, kartu keluarga pernah hilang selama 2 dekade lalu muncul kembali sebagai pengusaha barang antik. Dia punya jaringan pendukung luas dan bahayanya adalah Pak Kris ragu. Dia dilindungi oleh orang berpengaruh dalam sistem administrasi lokal, artinya jika saya membuat dokumen investigasi resmi akan ada kebocoran dan Anda bisa terancam. Aris menatapnya. Suaranya tenang. Lalu kenapa Anda menemui saya? Karena saya ingin Anda membantu saya memasang jebakan. Udara di ruangan menjadi pekat. Kami butuh serangan langsung, bukti yang tidak bisa dibantah dan hanya ada satu cara untuk membuatnya menunjukkan wajah. Dani mengerutkan dahi. Maksud Anda? Buat situasi palsu, di mana Aris secara publik mengumumkan telah menemukan sebagian aset, ada salinan dokumen yang siap diserahkan ke museum. Kami akan memantau reaksinya. Dia tidak akan bisa duduk diam. Dan saat dia muncul atau orangnya beraksi, kami punya dasar hukum untuk memulai investigasi resmi. Aris diam. Ia paham ini berarti ia akan menjadi umpan? Ini berarti bahaya nyata. Jika saya disingkirkan bagaimana? Tanyanya. Pak Kris menjawab pendek. Akan ada orang yang mengikuti Anda, tapi Anda harus berakting seolah tidak tahu. Mereka lebih peka daripada yang kita duga. 3 hari kemudian, di situs web tentang arkeologi dan sejarah, sebuah artikel muncul dengan judul, Teknisi listrik temukan gudang arsip zaman kolonial yang terkubur dalam kulkas tua. Dalam artikel itu, Aris membuka identitas diri, mendeskripsikan ringkasan film, emas, dan peta menuju lokasi lain yang belum digali tapi tidak menyebut lokasi jelas. Ia menyimpulkan dengan ajakan. Jika ada yang tahu atau punya informasi tentang kasus kehilangan aset otoritas dari tahun 1949, silakan hubungi saya. Saya percaya kebenaran perlu disinari. Kurang dari 24 jam setelah artikel itu tayang, Aris menerima telepon dari nomor asing. Mas Aris, kami ingin bertemu Anda, bisa mendiskusikan tentang harta itu, saya pikir itu ada kaitan dengan leluhur saya. Suara itu lembut, sopan namun dingin. Aris menjawab, bisa bertemu, kafe Truklam besok pagi. Dani mengangguk, merekam seluruh panggilan. Pak Kris dari tempat persembunyian mengirim 2 orang untuk membuntuti, berperan sebagai staf servis kafe. Pagi berikutnya, di kafe dekat Danau Jatiluhur, Aris duduk sendirian di meja dekat jendela, memesan secangkir kopi susu es. Tidak lama setelahnya, Mercedes hitam mengkilap berhenti di depan pintu. Pria tua, rambut putih disisir rapi, setelan jas abu-abu elegan mendorong pintu masuk. Bambang Wijaya. Matanya berhenti di Aris seolah sudah tahu pasti. Halo mas, saya Wijaya. Senang bertemu orang yang jadi topik pembicaraan di komunitas kolektor beberapa hari ini. Aris memberikan senyum tipis. Saya juga senang bertemu orang yang sepertinya sangat peduli dengan masa lalu. Mereka bersalaman, tangan Wijaya sangat dingin. Saya datang dengan niat baik. Tidak semua kebenaran harus diungkap, ada hal yang sebaiknya dibiarkan karena kepentingan banyak orang. Aris tidak goyah. Tapi jika ketenangan itu dibangun dengan kebohongan maka itu adalah penjara. Wijaya tertawa tapi matanya menyambar kilatan bahaya. Saya pernah berpikir seperti kamu, tapi kemudian saya paham bahwa orang yang memegang masa lalu adalah yang memegang masa depan dan mereka yang melanggar aturan biasanya tidak hidup lama. Saat tangannya keluar dari saku baju, 2 pria dari meja kopi berdiri meloncat. Satu orang menarik kartu keamanan investigasi. Bapak Bambang Wijaya, Anda harus ikut kami untuk mengklarifikasi kasus kehilangan aset tahun 1949. Wijaya tertawa kecil, kalian salah. Saya hanya warga negara yang mencintai sejarah. Tapi matanya tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Ia mengerti topengnya telah jatuh dan pemuda yang duduk di depannya, teknisi listrik Aris, adalah orang yang telah menyalakan api untuk medan perang yang ia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Saat mobil yang membawa Wijaya pergi, Aris duduk sendirian. Angin bertiup lembut melalui danau, di hatinya sesuatu sedang naik, bukan kemenangan melainkan awal dari keadilan. Karena ia tahu betul kebenaran sekali sudah keluar dari kegelapan maka tidak akan pernah kembali. Setelah Bambang Wijaya ditahan, opini publik mulai terguncang. Berita menyebar cepat melalui media sosial dan koran. Seorang teknisi listrik tidak sengaja menemukan bukti terkait kasus kehilangan aset pemerintah Prancis di Indonesia dari tahun 1949.
Aris menjadi nama yang banyak disebut orang tapi ia tidak merasa bangga atau senang. Di hatinya ada sesuatu yang belum selesai, perasaan bahwa semua belum berakhir. Pak Kris menemui Aris kembali di kantor kecil yang terletak di Kompleks Investigasi Selatan. Tidak ada papan nama, tidak ada orang lalu lalang, hanya meja kayu tua, kipas angin yang berderit, dan cahaya lampu kuning redup. Aris masuk melihat ia sudah duduk menunggu. Di sampingnya ada tumpukan dokumen baru. Anda datang tepat waktu, kata Pak Kris, menunjuk kursi di depan. Kami perlu mendiskusikan beberapa hal dan Anda satu-satunya yang bisa membantu. Aris duduk. Saya pikir setelah Wijaya ditangkap segalanya sudah selesai. Pak Kris menggeleng, suaranya merendah. Tidak, kenyataannya Wijaya hanyalah puncak gunung es. Kami baru saja menemukan akun rahasia di Swiss atas nama BW. Bersama dokumen bocor yang menunjukkan ada bagian dari harta karun yang belum ditemukan. Aris mengerutkan dahi. Maksud Anda ada bagian lain, bukan yang di dalam brankas? Benar, apa yang Anda temukan hanya bagian kecil, mungkin umpan untuk mengalihkan perhatian. Dalam berkas arsip yang kalian serahkan ada detail yang samar koordinat tambahan di sudut bawah peta. Harus menggunakan sinar ultraviolet untuk melihatnya. Dan saat disinari muncul simbol X42. Itu adalah tanda lokasi kedua. Aris diam. Ia ingat saat mengelap peta ada bagian kertas yang kusut tidak biasa. Ia tidak menyangka di bawahnya ada lapisan informasi lagi. Lalu koordinat itu di mana? Wilayah lahan di dekat hutan ujung kulon yang dulu jadi stasiun logistik tentara Prancis. Kawasan itu sekarang menjadi kawasan konservasi, tidak ada yang diizinkan masuk. Aris menghela napas, perasaan seperti tersedot kembali ke pusaran yang tidak ada ujungnya. Anda tidak perlu masuk, Pak Kris melanjutkan. Kami punya tim investigasi khusus. Tapi kami ingin Anda ikut untuk memandu. Anda adalah orang yang mengerti peta dan logika penempatan Wijaya lebih dari siapapun. Aris diam beberapa detik lalu mengangguk. 3 hari kemudian, mereka sampai di ujung kulon. Truk pikap pasukan investigasi berhenti di depan gerbang kawasan konservasi. Tidak ada papan nama, hanya pos penjagaan sederhana dan penjaga parubaya yang sedang membaca koran. Pak Kris turun, memberikan kartu. Penjaga melirik lalu membuka gerbang. Di dalam hutan bakau lebat yang membentang tak berujung. Aris memakai baju loreng dan topi rimba. Bersama 2 petugas investigasi menyeberangi saluran air kecil untuk melangkah lebih dalam ke area yang tercatat di peta. Dani dan Pak Tong tidak ikut kali ini, mereka tetap di Jakarta, siap membantu jika diperlukan. Hampir 2 jam berpindah menggunakan perahu motor dan berjalan kaki. Kelompok 3 orang sampai di lahan kering di tengah hutan air. Aris mengangkat peta, menyesuaikan koordinat, matahari menembus tajuk pohon, menyorot ke gundukan tanah tinggi yang mencolok di tengah rawa. Ini dia, kata Aris. Seorang anggota membawa alat pendeteksi logam maju, memindai perlahan seluruh lahan. Alat segera memberikan sinyal. Ada benda logam terkubur di bawah. Mereka mulai menggali tanah bercampur akar pohon dengan sulit namun tetap maju sedikit demi sedikit. Sampai sore mereka menyentuh lapisan kayu lapuk. Saat dibongkar di bawahnya ada peti besi tua berkarat yang berat sekali. Membuka tutup peti, di dalamnya ada tumpukan emas yang rapi, dokumen dibungkus kain anti lembab dan gulungan film lagi yang lebih besar dari sebelumnya. Aris melihat surat tulisan tangan yang diselipkan dengan rapi di antara dokumen. Ia mengambilnya, membuka dan membaca, tulisan tangannya acak-acakan tapi masih jelas. Jika orang yang membaca baris ini adalah orang Indonesia maka tolong bawa kebenaran ini ke cahaya. Ini adalah bagian terakhir dari perjalanan yang tidak bisa saya selesaikan. Saya telah mengkhianati diri sendiri dan bangsa, tapi setidaknya saya ingin ada seseorang yang menebus kesalahan. Aris tidak tahu siapa penulisnya, tapi ia merasakan penyesalan, keresahan, dan penyiksaan dalam setiap kalimat. Ia melipat surat menaruh di kantong baju. Saat peti diangkat ke atas perahu motor, Pak Kris datang mendekat menepuk bahu Aris. Kita sudah sampai di ujung cerita. Aris hanya tersenyum pelan. 1 minggu kemudian, konferensi pers diadakan di Jakarta. Aris diundang untuk hadir sebagai penemu kasus. Ia tidak berdiri di podium, hanya duduk di barisan belakang. Namun saat juru bicara mengumumkan kesimpulan investigasi bahwa sebagian besar aset masa transfer Indonesia tahun 1949 telah hilang dan kini telah ditemukan kembali untuk dimasukkan ke Museum Nasional, seluruh ruangan dipenuhi suara tepuk tangan. Aris tidak bertepuk tangan, ia hanya diam menunduk. Kasus Bambang Wijaya terungkap,
Sejarah disatukan kembali dengan bukti-bukti yang ia, seorang teknisi tak dikenal, tidak sengaja temukan. Namun lebih penting dari segalanya, kebenaran punya tempat untuk hidup. Setelah konferensi pers, Aris keluar berdiri di bawah langit sore Jakarta yang berangin. Dani menelepon, "Sudah selesai semua?" "Kurasa begitu." "Pulanglah, ibu saya sedang memasak rendang. Menunggu kamu dan Pak Tong." Aris tertawa. Itu adalah panggilan paling hangat yang ia terima sepanjang perjalanan ini. Di jalan ke terminal, Aris mampir ke toko buku bekas. Di rak paling ujung, ia menemukan buku catatan tua yang lusuh. Tidak membeli, hanya melihat. Sampul buku itu ada tulisan kecil. "Kebenaran tidak tidur, hanya menunggu orang yang cukup berani untuk membangunnya." Aris meninggalkan toko buku, melangkah di antara jalan kota yang sibuk. Lampu sore menyinari bahunya, membuat bayangan memanjang di permukaan jalan. Namun kali ini ia tidak merasa kecil lagi. Karena akhirnya ia telah menyelesaikan bagiannya dalam cerita yang bahkan dirinya sendiri tidak pernah berpikir akan menjadi tokoh utamanya. Suatu sore di bulan Mei, Jakarta sedang panas membara. Di balkon lantai 3 rumah kecil di daerah Tangerang, Aris duduk sendirian, menyesap es teh, diam-diam melihat arus orang di jalan. Semuanya kini telah kembali normal, atau setidaknya membawa penampilan normal. Tidak ada lagi telepon dengan nomor tersembunyi, tidak ada lagi tatapan pengintai di belakang, tidak ada lagi malam-malam yang harus lari dalam kegelapan. Namun di hatinya, kedamaian belum benar-benar menyentuh. Dani keluar dari dalam rumah, tangan membawa 2 gelas jus sirsak, hal yang Aris pernah bilang tidak terbiasa minum tapi sering dihabiskan. Ia meletakkan gelas ke meja lalu menarik kursi duduk di depannya. "Saya baru dengar berita, kasus resmi ditutup. Wijaya sudah mengaku bersalah, dan namanya tidak akan muncul secara publik dalam berkas. Mereka beralasan sejarah yang sensitif." Aris mengangguk pelan tidak terkejut, dan bagian aset sudah dibawa ke gudang pusat Museum Nasional. "Pemerintah akan mengadakan pameran khusus akhir tahun ini. Menghargai kamu sebagai penemu, tidak perlu." Dani mengerutkan dahi. "Saya tahu, tapi kamu juga tidak bisa bersembunyi selamanya. Kamu pikir semua akan berakhir jika tidak ada yang tahu namamu?" Aris melihat gelas jus tertawa kecil. "Saya hanya orang yang tidak sengaja membuka pintu yang sudah disegel. Orang memanggil saya pahlawan. Tapi kenyataannya jika hari itu saya tidak membeli kulkas itu, mungkin sekarang saya masih sedang memperbaiki AC untuk pelanggan apartemen." Dani tidak bicara lagi. Ia mengerti temannya tidak mencari popularitas. Hal yang Aris perlukan adalah jawaban bagi hal yang pernah membuatnya kehilangan tidur. Kebenaran. Akhir Juni, Aris menerima surat dari Jakarta, tidak ada alamat pengirim, hanya tertulis di luar sampul dokumen tambahan dari kasus 1949. Di dalamnya ada buku harian tua, sampul kulit retak, kertas menguning, tulisan miring tapi masih bisa dibaca. Halaman pertama tertulis, "Bambang K. Sersan Logistik, Resimen 3, 1949. Aris membaca perlahan setiap baris tulisan. Itu adalah cerita tentang seorang tentara Indonesia yang dipaksa ikut serta untuk membantu otoritas Prancis dalam transportasi emas dan dokumen rahasia dari utara ke selatan. Dia tidak tahu tujuan dari pekerjaan itu, hanya tahu bahwa jika menolak, seluruh keluarga di kampung akan dimusnahkan. Buku harian mencatat detail setiap perjalanan, malam-malam tanpa tidur karena takut ketahuan dan khususnya ada satu baris singkat yang membuat Aris merinding. "Kami mengubur peti kedua di ujung kulon atas perintah Wijaya, tapi saya diam-diam meninggalkan surat di dalamnya, berharap suatu hari seseorang akan membacanya." Itu adalah surat yang Aris temukan. Buku harian berakhir dengan paragraf pendek. "Saya tahu saya berdosa, tapi jika kebenaran terungkap, tolong jangan maafkan. Hanya ingat, ada orang-orang biasa yang telah dihancurkan sejarah tanpa sempat berteriak." Aris memejamkan mata, membayangkan sersan bernama Bambang K. tersebut. Tidak ada yang tahu dia, tidak ada yang menyebut namanya dalam konferensi pers atau berita televisi. Tapi dialah dengan satu tindakan kecil meninggalkan surat yang berkontribusi membuat roda keadilan bergerak. Akhir tahun, Museum Nasional meresmikan aula pameran baru, warisan yang hilang, potongan ingatan dari masa transfer. Ruang bawah tanah museum direnovasi. Cahaya kuning menyinari lemari kaca berisi emas, dokumen, gambar, dan peta asli yang Aris temukan. Di ujung lorong ada dinding hitam pekat mengukir baris untuk mengenang orang-orang biasa yang berani menghadapi kebenaran. Aris berdiri diam di depan dinding itu, tidak ada yang mengenali dia.
dia masih hanya memakai kaos abu-abu, celana jeans, sepatu olahraga pudar. Tapi di hatinya saat ini adalah area cahaya hangat, seolah setiap hal yang pernah ia cari dengan susah payah kini punya tempat untuk diletakkan. Pak Tong berdiri di samping, tangan memegang topi rimba, mulut tersenyum lebar. Pertama kalinya seumur hidup Pak Tua pergi ke museum tanpa merasa mengantuk. Dani menyela, lihat kan? Setidaknya nama kamu di batu lebih baik daripada nama di atas nisan. Aris tertawa. Saya masih hidup, ya teruslah hidup lama untuk menyaksikan keturunan menyebut kamu sebagai Aris Kulkas. Ketiganya meninggalkan museum, menyatu dengan arus orang di jalan. Jakarta akhir tahun dingin. Dedaunan kuning jatuh pelan mengikuti angin. 1 bulan setelahnya, dalam sesi diskusi di Universitas Indonesia, seorang mahasiswa bertanya, menurut Bapak, bagaimana jika suatu hari kita menemukan rahasia yang bisa mengubah persepsi sejarah? Apakah kita harus mengungkapnya? Pembicara, seorang sejarawan tersenyum menjawab, kebenaran tidak dengan sendirinya keluar ke cahaya, ia membutuhkan manusia. Dan hal yang membedakan antara orang yang tidak sengaja dan orang yang berani adalah pilihan untuk bertindak meski tahu ada risiko kehilangan. Jawaban itu membuat mahasiswa di aula terdiam. Mereka tidak tahu di barisan belakang ada pria yang diam-diam menunduk. Itu Aris. Ia bukan sejarawan, juga bukan pahlawan. Ia hanya orang yang pernah membeli kulkas tua, tapi berkat itu, ia belajar pelajaran terbesar dalam hidupnya. Kebenaran bisa dikubur di bawah debu waktu, dikunci di dalam peti besi, ditutupi oleh kekuatan otoritas, tapi jika ada seseorang yang berani membukanya, berani melihat lurus padanya, maka kegelapan apapun harus mundur. Di jalan pulang, Aris melewati toko barang bekas kecil di tepi jalan. Di luar ada pajangan beberapa kipas, televisi, kotak setrika, sebuah kulkas berkarat. Ia berhenti sejenak, melihat kulkas tanpa perlu membukanya. Ia tahu kali ini di dalamnya hanya kulkas biasa, tapi di hatinya ada pintu yang sudah terbuka selamanya. Pintu ingatan, tanggung jawab, dan cahaya setelah kegelapan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu mengikuti kisah ini. Beritahu kami Anda sedang mendengar kisah ini dari Indonesia atau di mana dan tinggalkan komentar di bawah ya. Setiap like, bagikan, dan saran adalah motivasi untuk kami agar terus mengunggah dan meningkatkan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.